Fenomena hilirisasi dalam industri kelapa sawit kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis ini. PT Tunas Baru Lampung Tbk sebagai entitas yang menjalankan bisnis secara terintegrasi dari hulu ke hilir memainkan peran penting dalam mendukung agenda nasional tersebut. Kami dari tim Investor Now, saya Zahra Muzayanah bersama rekan-rekan saya Syawira Rahmahidaya dan Ines Silvi dengan penuh kebanggaan mewakili Universitas Syahkuala di bawah arahan Bapak Fatur Rahman Anwar SEMBA siap memaparkan hasil riset dan analisis kami mengenai potensi investasi pada PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA merupakan perusahaan terintegritas berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Sungai Budi, konglomerasi agrikultural terbesar dan tertua di Indonesia. Beroperasi di dua segmen strategis, di mana keduanya memiliki peran vital bagi perekonomian nasional, yaitu sawit dan gula. Sawit sebagai penyumbang devisa utama dan gula merupakan bagian penting dalam ketahanan pangan nasional. Dilihat dari data produksi TBLA itu sendiri, produksi utama pada tahun 2024 itu ditempati oleh gula 45,5%, diikuti oleh cooking oil 21,6%, biodiesel 21,4%, dan produk lainnya itu di angka 11,5%. Namun, di tahun 2025, pergeseran telah terjadi, di mana produksi utama itu ditempati oleh biodiesel lebih tinggi daripada produksi gula tahun sebelumnya, di angka 46%, diikuti oleh gula 22%, cooking oil 18%, dan lainnya 14%. Peningkatan produksi biodiesel itu sendiri didukung oleh pemerintah dengan program hilirisasi meningkatkan value product Indonesia sebelum diperjualbelikan di pasar global. Pada 31 Maret 2025, TBLA mengelola 83.744 hektar lahan sawit di Lampung, Palembang, dan Pontianak. Sebagian besar adalah kebun inti, seluas 65.510 hektar, sisanya adalah kebun plasma, hasil mitra dengan petani. Sedangkan dari segmen gula, pilar kedua TBLA, perusahaan memiliki 17.186 hektar lahan tebu dengan 14.721 hektar untuk ditanami. Proses produksi dilakukan dari kebun hingga rafinasi, dengan pabrik gula berkapasitas 8.000 TDC atau setara dengan 100.000 ton per tahun, serta pabrik rafinasi 900 ton per hari atau 324.000 ton per tahun. Analisis ekonomi global, pertumbuhan PDB dunia turun dari 3,2% sebelum tahun 2023 menjadi 2,7% di tahun 2023 dan diproyeksikan akan stagnan sampai dengan tahun 2026. Negara-negara berkembang dan pasar baru masih tumbuh lebih cepat daripada negara maju, namun mengalami peningkatan tekanan. Konflik geopolitik antara Rusia, Ukraina, India, Pakistan, ketegangan Laut Cina Selatan menghambat distribusi global. Perang dagang Amerika Serikat dan tekanan transisi energi juga menekan permintaan terutama di negara-negara berkembang. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi global mengalami lonjakan hingga 8,3% pada tahun 2023 dan menurun secara drastis sampai dengan 2,9% di akhir 2024. Proyeksi menunjukkan rebound naik ke angka 4,3% pada tahun 2025, lalu sedikit melandai ke 3,6% pada tahun 2026. Tekanan inflasi mendorong Bank Sentral menaikkan suku bunga, menahan investasi dan konsumsi global. Walaupun ada penguatan temporer, rupiah menghadapi tekanan struktural akibat kebijakan Amerika Serikat yang memprioritaskan stabilisasi inflasi dengan menaikkan tarif, membuat arus modal dan nilai tukar bergeser ke arah dolar. Ini menuntut kehati-hatian dalam manajemen eksternal sektor keuangan. Menanggapi ketidakpastian global, Indonesia memilih untuk memperkuat basis domestik. RPTJM menargetkan percepatan pertumbuhan stabil, menjaga stabilisasi harga. Intervensi sosial seperti program gizi juga diposisikan bukan hanya sebagai isu kesejahteraan, melainkan stimulus konsumsi jangka menengah. Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia, menyuplai 70% kebutuhan global. Permintaan terus naik, terutama dari negara berkembang, didorong oleh efisiensi CPO sebagai minyak nabati paling produktif. Strategi hilirisasi kini jadi kunci. Dari total ekspor 70% sudah berupa produk hilir seperti biodiesel dan minyak goreng yang memberi nilai tambah tinggi.
PT Tunas Baru Lampung memanfaatkan momentum ini dengan fokus pada pangan dan biodiesel. Dalam peta persaingan, TBLA bersaing dengan pemain besar namun tetap unggul lewat integrasi Pada dari hulu ke kuartal hilir. pertama 2025, Analisis segmen sawit Porter masih menjadi menunjukkan hambatan kontributor masuk utama tinggi dan terhadap persaingan pendapatan sengit, dan laba tapi TBLA. dengan strategi Konsisten hilirisasi sejak dan tahun efisiensi rantai 2020, pasok, TBLA TBLA mampu menjalankan model mempertahankan bisnis daya saing di industri mulai yang dari dinamis. perkebunan hingga produk hilir seperti CPO, cooking oil, FAME, dan PKO. Pada periode ini, produk cooking oil dan FAME memberikan kontribusi signifikan yaitu lebih dari 43% terhadap total pendapatan. Secara volume dan rata-rata terjadi peningkatan yang cukup positif. Cooking oil mencatatkan volume penjualan sebesar 76.000 ton dengan ASP mencapai Rp17.581 per kilogram. Sementara FAME berhasil mencetak rekor penjualan sebesar 176,9 ribu kiloliter dengan ASP Rp14.256 per liter. Peningkatan ini juga didorong oleh implementasi kebijakan B35 serta tingginya permintaan pasar domestik. Efisiensi pada sisi biaya produksi turut mendorong margin keuntungan yang lebih baik, menjadikan struktur biaya TBLA semakin kompetitif ke depannya. EBITDA TBLA menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp3.156 triliun. Pada kuartal pertama 2025, EBITDA mencapai 925 miliar dan bila disetahunkan diperkirakan melampaui 3,1 triliun menandai peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh segmen cooking oil dan biodiesel yang memiliki margin lebih tinggi dibandingkan produk hulu seperti CPO. Hal ini mencerminkan arus kas operasional yang kuat, stabil, dan berulang. Rasio EBITDA terhadap beban bunga juga mengalami perbaikan, menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam membayar kewajiban keuangan. Selain itu, proyeksi kenaikan aset dan penjualan diperkirakan akan memperkuat arus kas bebas serta mendukung peningkatan nilai fundamental perusahaan. Namun, pada periode menjelang 2030 terdapat potensi risiko dan peningkatan utang dan penurunan efisiensi operasional yang dapat menekan margin keuntungan dan meningkatkan biaya modal. Selama periode 2020 hingga 2024, current rasio TBLA rata-ratanya berada di angka 1,37, namun mengalami penurunan mencapai 1,25 di tahun 2025. Angka ini jauh di bawah standar industri sebesar 1,78 dan juga lebih rendah dari AALI yang mencatatkan 2,50. Dari sisi profitabilitas dengan rata 5 tahun di angka 3,25% dan turun menjadi 3,14% di 2025, jika dibandingkan AALI mencatat ROA 4,48% dan industri bahkan lebih tinggi di 7,39%, artinya kemampuan TBLA dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya masih tertinggal. Struktur modal TBLA pun menunjukkan kecenderungan yang semakin agresif. Debt to equity ratio naik menjadi 1,77 di tahun 2025, tertinggi dibandingkan AALI yang hanya 0,14 dan industri sebesar 0,52. Ini mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan risiko finansial yang lebih besar. Sementara itu, efisiensi penggunaan aset TBLA yang tercermin dari aset turnover mulai menunjukkan sedikit perbaikan, naik ke 0,73 di 2025 namun masih di bawah AALI yang mencapai 0,86 dan industri di angka 0,99. Dengan demikian, meskipun membaik, efisiensi TBLA belum sepenuhnya optimal dibandingkan pesaing utama di rata-rata industri. Dalam menilai TBLA sebagai investasi, kami mengidentifikasi beberapa risiko utama. Yang paling signifikan adalah fluktuasi harga CPO dan produksi TBS, yang keduanya berdampak tinggi terhadap keuangan perusahaan. Risiko ini sangat bergantung pada kondisi iklim dan pasar global. Selanjutnya, risiko regulasi dan ESG menjadi perhatian karena TBLA beroperasi di pasar ekspor yang makin ketat standarnya. Nilai tukar rupiah juga memberi tekanan, mengingat sebagian besar pendapatan dan beban TBLA berbasis dolar. Meski begitu, TBLA memiliki mitigasi kuat, mulai dari hilirisasi produk, strategi natural hedging, hingga penguatan tata kelola dan audit internal. Dengan mitigasi yang tepat, TBLA tetap menunjukkan profil risiko yang terkendali dan layak dipertimbangkan untuk investasi jangka menengah dan panjang. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama keberlanjutan TBLA. Hingga akhir 2024, jumlah karyawan tetap meningkat signifikan menjadi 3.404 orang. Lahan produktif juga bertambah menjadi lebih dari 42.000 hektar, menunjukkan pertumbuhan operasional yang konsisten. Dari sisi pengawasan, TBLA memiliki 3 komite GCG aktif dan unit audit internal yang langsung berada di bawah direksi utama, memastikan pengawasan internal berjalan efektif. Perusahaan juga telah terverifikasi RSPO dan ISPO secara aktif sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan. Untuk risk oversight, TBLA memantau secara aktif risiko utama seperti fluktuasi harga CPO, nilai tukar, hingga isu ESG, Dari dan proyeksi telah dividen menjalankan hingga mitigasi tahun yang terukur. 2030 Dengan tata dengan kelola yang asumsi progresif, pertumbuhan TBLA dividen tidak hanya sebesar menjaga 6% kepatuhan dan regulasi, cost of tetapi juga equity memperkuat sebesar daya saing jangka panjang di industri 7,18%, kelapa sawit. diperoleh estimasi nilai wajar saham sebesar 929 per lembar. Sementara itu, per 1 Agustus 2025, harga pasar saham TBLA tercatat sebesar Rp775, sehingga saham ini terindikasi undervalue.
Berdasarkan hasil valuasi terhadap saham PT TBLA, pendekatan dividen diskon model menghasilkan nilai wajar tertinggi sebesar 926, sementara itu metode berbasis rasio historis menghasilkan estimasi lebih rendah, yaitu PBV 719, PI 926, dan PS 667. Rata-rata dari seluruh pendekatan menghasilkan nilai wajar sebesar 810 per saham, dengan harga pasar saat ini Rp775, TBLA masih menunjukkan potensi kenaikan sebesar 4,5% dan tergolong undervalue. Oleh karena itu, direkomendasikan aksi beli, mengingat terdapat peluang capital gain apabila harga saham menyesuaikan ke nilai wajarnya.